Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Yulistina, mahasiswi psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Video ketiga ini masih merupakan rangkaian dari video pertama dan kedua yang membahas tentang gangguan-gangguan abnormal dalam diri seseorang. Di video ketiga ini saya akan membahas tentang gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder merupakan gangguan yang paling umum terjadi dalam diri seseorang, tetapi hal ini sering diremehkan. WHO melaporkan bahwa ada sekitar 264 juta penduduk yang mengalami gangguan kecemasan, dan orang-orang yang mengalaminya sangat variatif, dimulai dari pelajar, karyawan, bahkan ibu rumah tangga. Seperti dua video sebelumnya, kita akan membahas anxiety disorder ini melalui 4 pandangan psikologi, yaitu melalui psikoanalisis, behaviorisme, humanistik, dan kognitif. Gangguan kecemasan adalah kondisi di mana saat rasa takut, khawatir, atau gugup terjadi secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Secara umum, anxiety disorder ini terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama ada GAD atau Generalized Anxiety Disorder, di mana orang yang mengalami GAD ini dia akan merasakan kecemasan yang berlebihan. Yang kedua ada Panic Disorder. Panic Disorder ini merupakan serangan panik mendadak yang ditandai dengan gejala fisik, biasanya berupa sesak nafas, gemetar, dan nyeri dada. Yang ketiga ada Social Anxiety Disorder, di mana Social Anxiety Disorder ini merupakan kecemasan yang berlebihan terhadap penilaian orang lain dalam situasi sosial. Biasanya orang yang mengalami anxiety disorder memiliki beberapa gejala, bahkan ada yang berupa gejala fisik. Gejala-gejala tersebut diantaranya detak jantung cepat, keringat dingin dan otot tegang, sulit tidur, pikiran yang terus berputar atau overthinking, dan perasaan akan terjadi sesuatu yang buruk. Pada video kali ini ada satu kasus yang akan saya bahas, yaitu mengenai seorang karyawan yang dia mengalami GAD atau Generalized Anxiety Disorder. Pada kasus ini, seorang pria berinisial R yang berusia 28 tahun bekerja di bidang pemasaran. Selama 2 tahun terakhir, ia mengalami GAD, di mana setiap pagi ia bangun dengan rasa panik tanpa sebab. Kemudian, ketika di kantor, ia sering mengulang-ulang memeriksa email karena takut membuat kesalahan. Dan di malam hari, dia sulit tidur, bahkan sering terbangun dengan jantung berdebar. Dan secara fisik, dia mulai merasa sering sakit kepala dan sakit lambung karena stres. Kemudian, setelah menjalani CBT dan latihan mindfulness, ia belajar mengenali pemicu kecemasan dan berlatih teknik pernapasan untuk mengendalikan gejala fisiknya. Setelah 6 bulan terapi, tingkat kecemasannya menurun signifikan. Selanjutnya, kita akan lanjut menganalisis anxiety disorder melalui 4 pendekatan psikologi. Yang pertama yaitu melalui psikoanalisa. Menurut psikoanalisis, kecemasan muncul dari konflik bawah sadar antara ID, ego, dan superego. Ego merasa tertekan menghadapi dorongan dari ID dan tuntutan superego, sehingga muncullah kecemasan. Bisa juga merupakan mekanisme pertahanan ego seperti represi atau proyeksi yang gagal bekerja. Dalam kasus karyawan tadi, kecemasan mungkin muncul dari pengalaman masa kecil yang ditekan, seperti ekspektasi tinggi dari orang tua. Yang kedua, yaitu pendekatan behaviorisme. Dari pendekatan behavioristik, kecemasan adalah hasil dari pengondisian. Misalnya, jika seseorang pernah gagal presentasi dan dipermalukan, maka setiap kali presentasi ia akan merasa cemas.
Sehingga kecemasan tersebut diperkuat oleh penghindaran terhadap situasi tersebut. Terapi bertujuan untuk melakukan desensitisasi sistematis dan reinforcement terhadap respon yang lebih adaptif. Yang ketiga yaitu pendekatan humanistik. Humanistik memandang kecemasan sebagai hasil dari ketidaksesuaian antara self-image dan ideal self, di mana seseorang merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi dirinya atau lingkungan, sehingga merasa tidak cukup. Dan kurangnya penerimaan tanpa syarat juga memperkuat perasaan cemas. Dalam kasus ini, si karyawan mungkin merasa harus selalu sempurna, dan jika tidak, ia merasa gagal. Terapi humanistik membantu klien menerima diri apa adanya, membangun harga diri, dan mengembangkan self-compassion. Yang terakhir, melalui pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif menyoroti bahwa kecemasan disebabkan oleh pikiran negatif, otomatis, dan irasional. Contohnya, aku pasti gagal. Orang-orang akan mentertawakanku. Aku tidak cukup baik. Pikiran ini menciptakan kecemasan dan bahkan gejala fisik. CBT atau Cognitive Behavioral Therapy akan membantu klien mengidentifikasi dan menantang pikiran-pikiran tersebut, serta menggantinya dengan pemikiran yang lebih realistis dan positif. Gangguan kecemasan bukanlah kelemahan, melainkan sinyal bahwa tubuh dan pikiran butuh perhatian. Semoga video ini membuat kita lebih peka bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitar yang mungkin sedang diam-diam melawan kecemasan. Itu dia penjelasan mengenai anxiety disorder. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari tumbuh bersama Wiji. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.